Ya. Ini cuma gini aja nih. Sakit banget nih. Oh. Ini nggak apa-apa. Nih, tuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kedatangan pasien dengan siapa, Mas? Agung. Dengan Mas Agung. Dari mana? Dari Banjarharjo. Banjarharjo, Brebes ya? Iya. Malayu, Brebes. Ini mengalami keluhan apa atau cedera apa? Sakit dari punggung ke bawah sini, kaki. Oke, dari pinggang ke kaki sini. Ya. Awalnya kenapa kejadiannya? Awalnya mungkin ya angkat beban dengan Ya. posisi yang salah gitu. Ah, Langsung main angkat aja gitu. itu kejadian angkat bebannya berapa tahun yang lalu? Mungkin dari 3 tahun yang lalu dah. 3 tahun yang lalu. Iya, sering angkat bebannya. Nah, terus kerasanya tahun kemarin baru kerasa. Aktivitasnya emang apa kerjanya? Kerjanya yang angkat roll paper kayak gitu. Jadi Di pabrik. 3 tahun yang lalu. Iya. Kerasanya baru tahun kemarin. Kemarin itu Dan makin kerasa gitu katanya. olahraganya suka Main bola. main bola. Terus ini usia berapa usia? 28. 28. Ini Mas Agung 28 dari Banjarharjo, Brebes ya. Kalau dari tempat saya ini masih perbatasan lah ya, dekat lah ya, setengah jaman. Ini aktivitasnya berat dulu ya, angkat-angkat barang, kemudian ada hasil ronsennya juga, sudah pernah dironsen 1 tahun yang lalu, karena makin kerasanya memperburuk keadaannya, sakit makin sakit dia. Dikiranya awalnya cuma sakit pinggang biasa, kemudian makin kesini makin terasa berat, sakit, akhirnya di ronsen. Hasil ronsennya menunjukkan ada penyempitan pada tulang belakang ya, atau bahasa keren atau bahasa medisnya sekarang itu HNP ya. Nah, yang dirasakan dari pinggang sampai ke bawah ke tungkai sini ya. Sampai ke sini. Nah, Kadang kayak kesemutan gitu. kesemutan ya. Jadi ini gejala atau indikasinya memang seperti HNP, atau mungkin kalau di MRI ini akan lebih jelas. Dan bahkan disarankan sama dokternya untuk MRI. Nah, ini cuman Mas Agung belum sempat. Nah, akhirnya datang ke tempat saya dulu untuk merilis otot, kali ini pegel ya. Bahkan ini buat duduk aja kayak gini udah nah, mantap. duduk aja kayak gini Nggak harus bisa. Nah, ini seperti ini ya, harus nopang pakai tangannya. Selain itu juga pasti ruku juga susah ya. Susah. Buat sholat juga Iya, susah. susah. Ya. Ini kita cek dulu. Coba cek ruku di sana. Di sini. Cek ruku. Ini sakit? Iya. Oke, siap. Balik lagi ke sini. Ya. Jadi kalau yang normal kan tegak gini aman ya. Ini kan harus ditopang. Coba kalau lepas. Nah, ini nggak bisa. Karena sakit dari pinggang ke sini ya. Iya. Ya. Ini sakit, Mas. Sudah diapain aja? Hah? Sudah diapain aja? Iya, dipijit biasa. Pijit biasa aja. Oke. Semakin ke sini makin sakit ya. Ya, ternyata ini nggak sakit, tapi ini sakit. Ini sakitnya luar biasa, Mas. Ini juga nih. Waduh. Nih perbedaannya sama yang normal, maaf ya. Ini nggak apa-apa. Ini tajam semua loh ya. Nah. Oke, langsung kita coba agak maju lagi, Mas. Oke. Ini berarti kejadian sudah 3 tahun yang lalu, baru kerasa bangetnya setahun yang lalu. Baru bulan Oktober tahun kemarin. Oktober tahun kemarin ronsen. Sekarang masih tersiksa. Iya, masih kayaknya makin sakit gitu. Iya, dan pasti ini ototnya juga mengalami penyusutan, atrofi ya. Iya. Nah, ini gini aja udah. Nih.
Ini yang normal nih, ini nggak apa-apa kan? Nah ini, jadi nggak usah ditekan-tekan, cuman gini aja. Ini cuma jalan gini aja nih, dielek-etek lah bahasanya. Nahan sakitnya luar biasa. Ini loh, kok bisa? Nah, jadi ini sudah menurun fungsi dari ototnya karena menahan rasa sakit. Ya, nanti lebih jelasnya saya jelaskan video di akhir setelah diberesin semua ya. Oke. Tidur nggak apa-apa. Teriak seperlunya aja. Ya, maju lagi. Tiduran nggak apa-apa. Karena memang ini sakit sekali. Meskipun saya belum pernah merasakan cedera, ya tahu rasanya kayak gimana nih. Lemes aja mas. Nah ini tegang banget. Aman. Setelah ini nanti ketawa. Nah jadi berdasarkan dari hasil ronsen dan dokter menyarankan untuk dirujuk ke MRI. Nah yang mengindikasi dari hasil ronsennya itu yaitu HNP karena ada penyempitan pada tulang belakangnya. Nggak tahu letak di lumbar berapanya saya kurang paham karena hasil ronsennya cuma sekedar hasilnya aja. Ya, jadi saya cuman merilis otot dan mereposisi jika ada yang kurang nyaman ya. Kita reposisi persendiannya. Ya, ini sakit banget. Ini loh. Ini 3 tahun lah, wajar lah. Tapi ini setelah ini sudah rilis semua ototnya, ini sudah enteng mas. Ya. Pusing nggak? Enggak sih. Nggak, cuma nahan panas aja ya. Oke. Ini kencang banget ototnya. Tegang nih. Kita harus panasin dulu. Nah, ini kencang banget nih. Ada geser lagi. Nah. Aduh. Main bolanya aktif. Aktif sih. Kayak gini kadang dipaksain. Wah. Gimana? Gatel kalau melihat yang lagi pada main bola itu. Apalagi kemarin habis lebaran kan ada turnamen. Ya. Masih ngikut. Oh masih ngikut. Ini salah satu contoh yang buruk ya, jangan ditiru ya. Ketika lagi sakit atau lagi ada yang dirasa, bahkan sudah di ronsen dan indikasinya ke arah saraf kejepit atau HNP, ini dipaksa main. Nah ini kurang baik. Seharusnya ini harus istirahat dulu. Ya, pemulihan dulu, kemudian melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dengan MRI. Baru bisa ketahuan semua dan setelah itu, setelah pemeriksaan baru solusinya mau terapi atau mau tindak operasi. Nah, lebih amannya MRI dulu. Setelah itu nanti pasti ada arahan dari dokternya untuk konsultasi. Seperti itu. Jadi ini harus istirahat dulu, Mas. Oh iya. Jangan dipaksa buat main bola ya, ini. Jangan main bola cuman gini aja sakit loh. Ini Tapi kalau udah lemes baru bisa langkah lagi. Nah, ini cukup. Nggak usah lama-lama. Nah ini akibatnya tadi dipaksakan main bola, terlalu capek mungkin ya. Akhirnya jadi nggak bisa jalan. Itu. Nah, buat teman-teman juga bahwa HNP itu bahasa medis ya, atau bahasa kitanya saraf kejepit. HNP itu herniated nucleus pulposus. Herniated itu penonjolan. Nah, nucleus pulposus itu bantalan sendi. Ketika ada yang mengalami saraf kejepit, jadi ada penonjolan pada bantalan sendi yang sehingga menekan saraf. Efek yang dirasakan yaitu sakit. Ini khususnya di tulang belakang ya. Sakit dari tulang belakang, pinggang sampai ke tungkai. Nah, itu yang dinamakan dengan saraf kejepit atau HNP. Yang menonjol itu cairan, biasanya cairan pada bantalan sendinya.
Tapi tetap ya, setelah ini berdasarkan rekomendasi dokter harus dilaksanakan MRI. Ya. Ini sudah lemas. Ini loh, saya kenceng ya, pakai tenaga ya. Nah, karena tadi digosoknya maksimal. Itu. Ini saya nggak bohong. Ditusuk nih. Set. Set. Sama. Tapi ini belum, Mas. Dikiranya udah selesai. Yang ini udah selesai. Ini udah nggak apa-apa kan? Ini loh. Bingung. Iya. Oh, yang bawah belum ya? Santai. Kita break asar dulu ya. Oke, lanjut. Tadi break ada azan asar ya. Ini tadi sudah dirilis ototnya dan ini sudah nggak sakit, sudah aman. Selesai sudah. Kita cek lagi. Nggak bohong ya. Tapi yang ini masih sakit. Aduh. Sialan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Tinggal bagian belakangnya. Set, balik badan, kakinya di sana, kepalanya di sini, bantalnya pindahin. Kita bersihin dulu. Nah, oke. Sip. Mundur lagi. Ya. Ini lebih sakit lagi. Au. Lemes. Nah, ini nggak apa-apa, Mas. Ini sakitnya luar biasa. Ini apalagi di sini apalagi. Oke. Kalau nggak kuat, bilang stop aja. Ya. Ini cuma gini aja nih. Sakit banget. Oh. Ini nggak apa-apa. Nih, tuh. Ya. Kesininya telat. Baru tahu. Iya, kemarin bisa pertengahan bulan kemarin. Baru tahu ya. Iya. Baru tahu. Bulan kemarin. Baru tahu MCO berarti. Iya. Kalau sakit bilang stop. Oke. Cukup 10 detik. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh. Tapi nanti terakhirnya kalau sudah enak ketawa. Ya, bingung. Lemas aja lemas. Oke, udah 10 detik aja kok. Gak usah lama-lama. Semakin lama nanti malah ototnya rusak. Oke. Udah, sekarang rileks. Aduh, enak nih. Ini kosong. Udah main. Padahal lagi kerasa. Cuma pas dibawa main tuh Nggak kerasa. Habis mainnya. Wah. Kayak makin sakit. Nyiksa sendiri. Jadi sekarang fokus pemulihan, baru nanti. Ini kemarin aja yang paling dekat habis lebaran. Beneran nggak bisa jalan. Ini sakitnya luar biasa kalau di belakang, tapi cuma sebentar, 10 detik aja kayak tadi. Udah kok nggak? Udah, ini udah selesai. Tinggal. Tahan, ini sakit nih lumayan. Yuk, 1, 2,
telapaknya nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waduh. Ini kita cek ya, tadi digosok sakit nih. Lemas. Gimana? Kurang keras. Ini saya kerasin lagi. Kok nggak jelalatan? Nih, kita cek lagi. Set. Bingung? Terus kakinya, kita cek dulu panjang kakinya. Oh, aman. Masih bagus, panjang kakinya sama. Nggak ada perubahan. Ini, set. Sakit apa geli? Geli. Enggak kayak tadi Mas, asli. Tadi enggak umum. Oke, kita sekarang reposisi. Sudah selesai ini, Mas. Tar dulu, tengkurap dulu. Oke, sip. Badannya lurus. Hanya sini minjem. Nah, nahanin kaki yang sebelah kanan. Tangan kiri di telapak, kanannya di sini. Nah, iya, sip. Mas Agung lemes aja. Relax, santai. Nah, kita mau reposisi panggul. 1, 2, 3. Kurang lemes. Ya, sip. Nah, oke. Balik badan. Di sini satunya. Ya, sama kayak tadi. Sip. Yo, lemes. Kurang ke tengah bokongnya. Nah, harus lurus. 1, 2. Kali lagi. 1, 2, 3. Udah selesai. Ada yang kok? Iya. Ya. Enak ya? Ada yang. Nah, itu. Terakhir itu tadi. Enak ya? Iya. Sekarang duduk. Oke. Ini sudah selesai dirilis. Kemudian reposisi tadi ada yang tertarik ya. Klak itu. Ini sudah enak banget. Sudah rileks, sudah santai, sudah lemes. Gimana? Tadi kan harus. Ya, ini sudah nggak sakit. Ini sudah nggak sakit. Coba sekarang ruku, cek ruku. Nah, sudah ringan. Tadi kan gitu kakinya ya. Sekarang sudah bisa lurus. Nah, sudah ada perubahan ya. Oke, jadi ini sudah beres. Duduk aja. Ya, ini sudah beres. Mas Agung mengalami sakit di bagian pinggang dan sudah di ronsen yang mengindikasikan untuk merujuk di MRI karena ada indikasi ke arah HNP atau saraf kejepit. Nah, saya terangkan di sini bahwa saraf kejepit itu gejalanya atau rasa sakitnya, nyerinya biasa dari pinggang sampai ke tungkai. Ya, jadi sakitnya biasanya bisa satu kaki, bisa dua-duanya. Kalau yang dua-duanya berarti itu sudah harus di MRI, wajib. Kalau Mas Agung kan baru satu, ya kemungkinan ada penyempitan di tulang belakang, entah di lumbar berapa, yang sehingga ada cairan yang menonjol, yang keluar dari bantalan, yang itu menekan saraf, entah di bagian samping kirinya, karena yang sakitnya di bagian kiri. Ya. Rujukan berikutnya yaitu di MRI, dan ini harus wajib karena Mas Agung juga pengen normal kembali aktivitasnya ya. Ya, pengen main bola lagi. Jadi hal buruknya tadi masa pemulihan langsung main bola dipaksakan, akhirnya nggak bisa jalan. Nah, itu tidak boleh ya untuk teman-teman yang lain. Kalau yang merasakan sakit pinggang, hati-hati ya, minimalnya di ronsen dulu, setelah itu baru ada rujukan dari dokter. Setelah di ronsen ke MRI itu harus sudah wajib. Nah, karena masih muda, belum berumah tangga, belum menikah ya, ini masih banyak waktu luang untuk pemulihan. Saya doakan semoga kedepannya bisa semakin membaik lagi.
Ya, jadi balik lagi, HNT itu adalah adanya penonjolan pada bantalan sendi tulang belakang, atau bahasa kitanya saraf kejepit sederhananya gitu. Nah, ini ada dua solusi, Mas Agung. Yang kalau pengen secara instan cepatnya itu dioperasi. Yang keduanya bisa dengan fisioterapi atau hidroterapi di air ya, atau bahasa sederhananya renang terapinya. Nah, tapi untuk kasus Mas Agung ini karena hanya hasil ronsen bukan MRI, jadi belum tahu jelas di bagian mana yang terjepit sarafnya. Jadi harus setelah ini harus di MRI. Ya, setelah itu hasilnya ketahuan, baru nanti bisa ada konsultasi dengan dokter. Oh, ini harus ditindak operasi atau tidaknya itu analisa atau diagnosa dokter, bukan terapis. Ya, kalau saya cuma ngasih saran, ngasih solusi untuk kedepannya bisa lebih baik jalannya, jalan untuk pemulihannya ya. Jadi nggak kesana kemari kata orang, di sana tempat alternatif pijat ini totok apa segala macam. Nah, itu jangan diteruskan atau jangan dicoba-coba. Tetap untuk MCO ini ya perspektifnya tetap ke medis. Kita acuannya ke medis ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Atau ada komentar dulu? Ya, udah. Bingung. Udah bingung ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih aja udahlah. Oke, sama-sama. Semoga kedepannya bisa semakin cepat pemulihannya. Itu aja mungkin video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.